Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Applied Computer di pertemuan kelima ya di sini. Di sini kita akan membahas tentang soal laporan gaji pegawai, kemudian di sini ada laporan lembur, kemudian daftar nilai ya. Kemudian yang terakhir di sini ada tentang laporan keuntungan mingguan. Di sini ada toko ya di sini. Nah, kita langsung saja kerjakan soal yang A ini tentang laporan gaji pegawai di sini. Dan seperti biasa saya ingatkan terlebih dahulu baca petunjuknya dulu ya sebelum mengisi. Jadi jangan langsung lihat menerka-nerka ini jawabannya apa, tapi biasakan baca petunjuknya dulu. Nah, di sini untuk mengisi kolom jabatan, jabatan diambil satu karakter dari karakter ketiga. Nah, satu karakter dari karakter ketiga berarti rumusnya mid ya di sini mid. Kemudian ada jika kodenya sama dengan satu dalam tanda kutip satunya di sini ya karena dia kan angka karakter yang udah gabung dengan huruf dengan simbol jadi angka karakter. Jika kodenya sama dengan 1 maka kepala. Jika kodenya sama dengan 2 maka staf. Jika kodenya sama dengan 3 maka operator. Jadi rumusnya if gabungan dengan mid ya. Jadi rumusnya seperti ini. If ya. Kodenya type dulu ya. Mid ya. Mid. Kodenya diklik. Karakter ketiga diambil satu karakter ya. Jadi satu karakter dimulai dari karakter ketiga ya. Jika karakter ketiga diambil satu karakternya sama dengan satu, nah satu ini pakai tanda kutip kenapa? Karena dia angkanya bukan angka murni tapi angka karakter ya yang ada dalam kode ini. Jadi harus pakai kutip ya. Maka kepala ya. Jika karakter ketiga dari kode tersebut sama dengan 1 maka kepala. Kemudian jika karakter ketiga ya dari kode tersebut sama dengan 2 maka staff. Staffnya 1 atau 2 ya tulisannya 2. Kemudian jika karakter ketiga ya dari kode tersebut sama dengan 3 maka operator. Nah, seperti ini. Kemudian kurung tutup sebanyak 3 kali. Karena if-nya ada 3. 1, 2, 3. Kurung tutup. Nah, seperti ini. Kemudian untuk status. Untuk status di sini diambil satu karakter terakhir. Jika S maka single, jika M maka married. Berarti rumusnya adalah gabungan antara if dengan right ya. Karakter terakhir kan identik dengan right. Berarti if right kurung buka kodenya diklik kemudian satu karakter terakhir kan berarti 1 sama dengan S maka ya koma single. Kemudian if yang kedua jika kode terakhirnya ya satu karakter di kode terakhirnya sama dengan M maka married. Nah kayak gini married ya. Kemudian kurung tutup sebanyak 2 kali karena if nya ada 2. Oke, lanjut ke divisi. Untuk mengisi divisi di sini divisi diambil satu karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu. Nah ini tabel bantu divisi ya. Kita bisa lihat di sini bentuk tabel bantunya adalah VLOOKUP ya, vertikal bacanya dia. Nah, seperti ini.
ke bawah. Berarti rumusnya gabungan VLOOKUP left ya. Karakter pertama kan dia left ya, sebelah kiri berarti left. Berarti rumusnya VLOOKUP left, kodenya diklik, titik koma, 1 kurung tutup ya, titik koma lagi, kemudian blok tabel array-nya, kemudian tekan F4, titik koma, kolom keberapa untuk munculkan divisi? Kolom kedua. Kolom kedua, titik koma, 0, kurung tutup. Maka akan muncul nama divisinya di sini. Oke. Kemudian untuk gaji pokok. Gaji pokok rumusnya sama dengan rumus divisi ya, yang membedakan hanya kolomnya saja ya. Berarti VLOOKUP left, kodenya diklik, titik koma, karakter ke-1 alias ABCD ini ya, ABCD yang ada di sini. Kemudian kurung tutup, titik koma lagi, tabel array-nya kita blok, kemudian tekan F4, titik koma, kolom ketiga yang kita ambil. Nah, kolom gaji pokok ini di tabel batu ini kan kolom ketiga, kemudian titik koma 0 kurung tutup, maka akan muncul harganya. Kemudian kita rubah ke akunting seperti biasa. Nah, di sini tunjangan anak. Tunjangan anak jika statusnya sama dengan menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan 25.000. Jika tidak, maka 0. Tidak di sini berarti yang belum nikah atau yang udah nikah tapi belum punya anak ya. Berarti dia 0 rupiah, gak dapat tunjangan. Kalau ada kata dan, berarti ini ada gabungan ya, gabungan rumus if atau if and. Nah, rumus if and ya di sini. Karena ada 2 persyaratan. Yang dapat tunjangan ini yang harus nikah sama yang punya anak. Yang sudah menikah dan udah punya anak gitu. Berarti rumusnya if kurung buka and kurung buka lagi, persyaratan pertamanya jika statusnya sama dengan married alias sudah menikah, dan persyaratan keduanya, nah ketutup, kalau ketutup gini kita ketik aja posisinya berarti H6 ya, dan jumlah anaknya. Kalau kita punya anak berarti kan anaknya minimal ada 1 kan, alias tidak 0, alias lebih dari 0. Nah, teman-teman bisa ketikkan lebih dari 0 atau juga lebih dari sama dengan 1 kayak gini. Ini juga benar. Berarti lebih dari 0 aja lah ya. Lebih dari 0 ataupun tidak kosong jumlah anaknya. Maka nah, kemudian dikurung tutup. Kenapa dikurung tutup? Nah, kurung tutup ini untuk menutup rumus n. Karena kalau nggak dikurung tutup langsung titik koma lagi, maka dia akan terus dianggap sebagai logika ataupun persyaratan yang berikutnya, persyaratan ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka kalau persyaratannya sudah terpenuhi, kita tinggal kurung tutup saja supaya bisa langsung maju ataupun lanjut ke jawaban benarnya ya, ataupun jawaban salahnya. Nah, kan jika statusnya sudah menikah dan mempunyai anak atau anaknya lebih dari 0, maka jumlah anak ya tadi dikali 25.000 ya, berarti per anaknya 25.000. Nah, jika tidak, nah tidak di sini yang belum nikah ataupun yang sudah nikah tapi belum punya anak, maka 0. Nah, 0 di sini untuk menjabarkan yang nggak dapat tunjangan tersebut gitu ya, yang nggak masuk ke persyaratan. Nah, kemudian kurung tutup, kemudian enter, kita drag ke bawah, kemudian kita akuntingkan di sini. Nah, kemudian total gaji di sini berdasarkan gaji pokok dan tunjangan, berarti tinggal ditambah manual aja ya, gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini tinggal rumus sum dari atas ke bawah sini. Kemudian karena rumusnya sama, kita blok aja ke kanan, drag aja ke kanan ya. Nah, khusus untuk yang RP ini kita nanti rubah ya. Kemudian kalau terbesar berarti max, kita drag ke bawah, enter, kemudian drag ke pinggir. Kemudian kalau terendah berarti min, kemudian blok, kurung tutup, kita drag lagi ke pinggir,
Kemudian rata-rata berarti average di blok ke bawah, tutup, drag lagi ke pinggir. Kemudian jumlah rata-rata, jumlah data ya, ini bukan jumlah rata tapi jumlah data, berarti rumusnya count di blok, kemudian kurung tutup, kemudian tinggal drag ke pinggir. Nah, untuk yang ini kita number biasa ya, seperti ini. Oke, kita ketengahkan juga ini. Oke, kayak gini ya. Ini soal A ya. Kemudian kita masuk ke soal D. Langsung saja saya loncat ke soal D karena soal B harusnya sih udah bisa ya sama soal C. Kita langsung aja ke soal D di sini ya, tentang laporan keuntungan mingguan di sini. Oke, kita perbesar dikit. Oke. Nah, di sini petunjuknya nama barang diambil 2 karakter pertama berdasarkan tabel bantu kode barang. Untuk nama barang ya. Tapi kan di sini di dalam sel ini ada 2 isian. Ada nama barangnya dan mereknya. Nah, ini nama barangnya, kemudian ini mereknya. Jadi ini merupakan rumus penggabungan antara rumus nama barang dan rumus merek. Nah, sedangkan merek di sini diambil 2 karakter terakhir berdasarkan tabel bantu kode merek. Berarti kita pakai lagi nih rumus penggabungan concatenate. Nah, tapi kita kerjakan dulu aja lah ya, rumus VLOOKUP dulu. Karena kita bisa lihat di sini rumus VLOOKUP nih, di sini ada tabel bantu VLOOKUP untuk yang nama barang ini. Nama barang diambil 2 karakter pertama, berarti VLOOKUP left ya. VLOOKUP left, diklik kodenya, kemudian titik koma 2 ya, 2 karakter pertama berarti. Titik koma lagi, tabel bantunya di blok, kemudian F4, titik koma, kolom kedua ya. Untuk nama barang ini kan kolom kedua yang diambilnya. Titik koma 0, kurung tutup. Nah, nama barangnya udah muncul ya. Tinggal nanti bagaimana menambahkan mereknya. Misalkan setrika Philips, setrika nasional, nah kayak gitu. Berarti kalau mau digabungkan kita tambahkan aja rumus concatenate sebelum VLOOKUP ya. Concatenate ini, concatenate. Nah, kemudian lanjut di sini titik koma. Nah, supaya ada penghubungnya kita pakai aja seperti yang di rumus pertemuan yang keempat ya. Pertemuan keempat ada rumus concatenate, penghubungnya kita menggunakan kutip, strip, kutip, kemudian titik koma lagi. Nah, titik koma yang ini ya, titik koma yang ini untuk menjembatani rumus VLOOKUP dengan strip. Nah, kemudian titik koma yang ini adalah menjembatani strip dengan rumus yang lookup-nya di sini. Lookup ya. Karena kan untuk mengambil merek barang ini adalah pakai rumus lookup. Bisa dilihat perbedaan tabel bantunya. Nah, kalau seperti ini kan horizontal, berarti dia lookup. Merek diambil 2 karakter terakhir, berarti lookup right. Lookup right, teksnya diklik. Kalau gak bisa diklik, berarti kita ketik aja. Ini teh B7 ya, B7, kemudian titik koma 2, kurung tutup, titik koma lagi. Nah, di blok tabel array-nya yang lookup ini, yang horizontal ini, tekan F4, titik koma, baris kedua ya, untuk memunculkan merek ini baris kedua, titik koma 0, kurung tutup. Sebanyak 2 kali mungkin ya. Ya, 2 kali. Nah, jadi seperti ini, setrika strip nasional ya. Kemudian kipas angin nasional, blender Philips. Nah, seperti ini. Jadi penggabungan antara nama barang dan mereknya dengan menambahkan rumus concatenate, kemudian VLOOKUP, kutip strip kutip, kemudian lookup-nya di sini. Lanjut ke harga pokok ya. Harga pokok diambil 2 karakter dari karakter keempat.
2 karakter dari karakter keempat, berarti posisinya ada di tengah dong. Kalau dari karakter keempat ya, diambil 2 karakter, kemudian dikalikan dengan 1 US dollar. Nah, 1 US dollarnya ada di sini, masih 10.000 ya. Zaman apa ini ya? Nah, berarti pakai rumus mid. Mid 2 karakter ya dari karakter keempat, berarti dimulai dari keempat, diambil 2 karakter, baru dikalikan ke dolar ini ya. Kemudian jangan lupa di F4, karena supaya ketika kita ngedrag ke bawah, si 10.000 itu gak ikutan ke bawah juga, tapi tetap ada di sana gitu, alias dikunci ya. Nah, seperti ini kita drag ke bawah, kemudian kita tinggal rubah ke accounting. Nah, kayak gini. Kemudian untuk total di sini, total harga ya, total sama dengan harga pokok ditambah 25% dari harga pokok tersebut, baru dikalikan ke terjual gitu. Jadi ditambahin dulu 20% dari harga pokok aslinya, baru dikalikan gitu. Nah, berarti rumusnya seperti ini. Harga pokok, kurung buka dulu ya. Harga pokok ditambah kurung buka lagi 25% dikali harga pokok ini, kurung tutup. Jadi yang dikerjakan itu yang 20% dikali harga pokok dulu, baru ditambahkan ke harga pokok aslinya. Nah, kemudian kurung tutup. Nah, jadi ini dulu yang dikerjain sebelum dikalikan ke jumlah terjualnya. Makanya kurung buka kurung tutupnya seperti ini gitu. Jadi 25% dikali harga pokoknya dulu yang pertama dikerjainnya kan. Kemudian baru ditambahkan dengan harga pokok aslinya. Jadi misalkan kalau harga aslinya 100.000, kemudian 25% dari 100.000 kan 25.000 kan. Jadi hasilnya 125.000. Kemudian baru dikali ke jumlah terjualnya kayak gitu. Nah, baru dikali ke terjualnya. Terjualnya di sini E7 ya. Nah, kayak gini. Tutup. Kemudian drag ke bawah. Lanjut ke diskon. Diskon di sini IP-nya banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 IP ya. Berarti IP biasa sih ya ini. Cuman memang ada cukup banyak IP, ada 6. Berarti rumusnya if total ya. Jika totalnya lebih dari sama dengan 1 juta, nah 1 juta, maka mendapatkan diskon 25%. 25% dari total itu sendiri ya, kayak dikali F7 berarti. Nah, ini IP yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita kopikan aja karena ada banyak IP, sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kurung tutup. Kurung tutupnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian yang ini jadi 800.000 ya. Nah, 800.000 maka diskonnya di sini 20% berarti. Kemudian di sini 500.000 kalau nggak salah. 500.000 maka 15%. 15%. Kemudian jika 300.000 ya, 300.000 maka 10%. Jika 200.000 maka 5%. Kemudian jika kurang ya, jika kurang dari 200 maka 0%. Nah, ini kalau rumus IP lengkapnya ya. Sebenarnya kalau pun yang terakhir sebenarnya nggak usah diketik pun, yang ini nggak apa-apa. Tapi biar kita latihan rumusnya, kita cantumin aja. Nah, kayak gini. Kita drag ke bawah. Oke. Kemudian kita masuk ke bonus terakhir ya di sini. Jika totalnya lebih dari 2 juta dan diskonnya lebih dari 1 juta, maka tas keren. Jika lebih dari 1 juta dan diskonnya lebih dari 500.000, maka payung. Jika kurang dari 1 juta ya totalnya dan diskonnya kurang dari 100.000, maka gelas. Gitu. Selain daripada itu maka tidak dapat bonus. Oke, berarti
rumusnya karena di sini ada dan, maka pakai rumus if and. If kurung buka and, jika totalnya lebih dari sama dengan 2 juta, tuh warga. Nah, dan diskonnya lebih dari sama dengan 1 juta, tuh warga. Nah, kurung tutup, titik koma, maka bonusnya tas keren. Oke, kita tinggal kopikan saja sebanyak 2 kali, paste, hapus, kurung tutup sebanyak 3 kali. Tuh, 2, 3. Nah, yang ini berarti lebih dari 1 juta dan bonusnya 500.000 kan. Diskonnya 500.000. Kemudian di sini kurang dari ya, di sini. Kurang dari seperti rumusnya di sini. Kurang dari 1 juta. Kemudian di sininya kurang dari 100.000. Berarti hapus nolnya 1 ya. Yang kedua mendapatkan payung, yang ketiga gelas. Ini kita ubah jadi payung. Kemudian yang ini kita ubah jadi gelas. Nah, oke, kita sepertinya ini udah bener ya. Oke, udah bener. Nah, kenapa false? Nah, kita drag dulu aja. Nah, kenapa ini false? Karena ketiga barang ini ataupun ketiga baris ini itu tidak termasuk ke yang kriteria, tidak masuk kriteria, maka isiannya false. Nah, supaya false ini kita rubah, nggak isiannya false, maka kita ganti saja dengan menambahkan titik koma tidak dapat. Nah, tidak dapat bonus ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau isiannya berupa teks ya pengecualiannya teks lagi. Kalau misalkan isiannya berupa angka ya tambahkan titik koma 0 alias angka lagi, kayak gitu. Maka bisa seperti ini hasilnya. Nah, yang 3 ini tidak dapat bonus karena tidak termasuk kriteria yang diinginkan ya. Dari kriteria yang ini. Oke. Kemudian yang ini biasa tinggal kita sum saja. Udah ke bawah, kurung tutup. Kita blok sini. Kemudian kalau pagar-pagar berarti kurang lebar. Kemudian terbesar max, kita blok, kemudian kita drag ke pinggir, kemudian terendah berarti min, kita blok, kemudian drag lagi ke pinggir ya, sama dengan average, kita blok dan kurung tutup, kemudian kita drag lagi ke pinggir. Nah, untuk jumlah data pakai count, kita blok, kurung tutup, kita drag lagi ke pinggir. Untuk yang ini kita ubah jadi number ya, kita tengahkan. Oke, kita sudah kerjakan soal A dan soal D yang ini ya, karena saya rasa soal D ini lebih penting untuk saya jelaskan ke teman-teman. Nah, teman-teman bisa kerjakan di rumah latihan soal A, soal B, soal C, soal D ini dikerjakan ulang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kelima kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.